Hai muda-mudi, how's your Saturday? I hope your day is going well. Kalian apa kabar hari ini? Nah, di Kisah Kasih Pemuda Valentine Edition hari ini, aku sebagai moderator kedatangan sama 3 speaker. Seperti pepatah yang biasa kalian dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, aku pertama mau kenalin diri aku dulu sebagai moderator. Hai semuanya, nama aku Jovita dan di sini aku ditemenin kan sama 3 speaker. Boleh dimulai dari Kathy dulu, abis itu ke Andrea and Keisha. Oke, aku perkenalan diri. Nama aku Kathy dan aku bakal jadi speaker di sini. Hai, aku Andrea. Aku jadi graphic designer di Pemuda Bisa dan hari ini jadi speaker. Hai guys, aku Keisha dari tim Public Relation dari Pemuda Bisa dan sini aku bakal jadi speaker juga. Oke, so di Kisah Kasih Pemuda kali ini sesuai judulnya Valentine Edition, tapi kita nggak bakalan full ngebahas tentang kayak love story gitu, cuman lebih ke arah relationship. Bisa sama pasangan, bisa sama keluarga, sama sahabat, dan sebagainya. Jadi ini kita langsung mulai aja kali ya ke pertanyaannya untuk ketiga speaker kita ini. Since Valentine Day udah mau dekat, aku mau nanya dong ke kalian, pandangan kalian tentang Valentine itu gimana dan kalian ngerayain gak sih? Aku mau tahu jawaban dari ketiga kalian. Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Aku sih kalau pandangan soal Valentine nggak yang gimana-gimana banget. Tapi kalau masalah ngerayain sih. Kayak karena hari kasih sayang lah ya. Kayak make it special aja sih kalau soal pasangan. Tapi sama keluarga juga ngerayain sih. Berarti sama pasangan dan keluarga kalau untuk Andrea. How about Keisha? Kalau aku belum pernah niat ngerayain ya. Cuman kalau dapet coklat dia nggak nolak sih gitu. Oke, how about Kathy? Aku antara ngerayain sama enggak sih. Mungkin kayak ngerayain sama teman gitu ya, formalitas doang. Oke. Nah, Valentine itu kan biasanya identiknya dengan percintaan gitu. Menurut kalian, relationship goals itu yang kayak gimana sih? Aku mau mulai dari Keisha dulu dong, yang tadi tidak menolak coklat. Relationship goals menurut Keisha tuh kayak gimana? Gimana ya? Kalau aku sih, menurut aku yang saling support sih. Saling support, terus bisa saling mengerti pasangannya gimana dan nggak mencoba untuk merubah pasangan. Gitu sih kalau menurut aku. Aku kali ya. Nah, relationship goals itu menurut aku yang bisa ngerti pasangan sih, yang mau nerima apa adanya, terus nggak egois, yang nggak mau yang maunya tuh kan ada kan pasangan yang maunya di ngertiin tapi dia nggak mau ngertiin orang lain. Nah itu kan kayak agak unhealthy kan. Jadi yang harus ngerti satu sama lain lah. Kalau Andrea gimana nih pandangan kamu tentang relationship goals itu kayak gimana sih? Masih sama sih bagian ngertiin. And I feel like relationship goals sebenarnya tuh kayak communication-nya bagus. Itu susah banget didapet gak sih? Mendengarkan sama again saling support each other itu menurut aku relationship goals banget. Oke, kalian tuh percaya nggak sih sama ramalan-ramalan hubungan kayak zodiak-zodiakan, tarot, atau semacamnya gitu? Jadi kalau menurut aku ya, orang kan ada yang percaya sama ramalan, ada yang enggak. Nah, tapi kadang di FYP aku tuh suka lewat tuh ramalan, tarot-tarot gitu. Ya kan? Keisha juga tuh ya. Terus kayak, gak tau ya, kan ada yang percaya, ada yang enggak kan. Soalnya kadang kalau yang lewat di FYP itu kan selalu yang bagus-bagus kan. Jadi kayak, wah ini kayaknya bener nih, ini pengen dipercaya. Tapi kan kepercayaan orang itu kan beda-beda kan. Dan kalau percaya zodiak itu kan dengar-dengar agak dosa ya, nggak legal lah pokoknya untuk percaya sama zodiak. Jadi kayak aku pernah dengar nih, jadi ada satu
quotes gitu. Ini tuh tentang kalau misalnya mau cari pasangan harus sesuai zodiak. Nah, jadi aku pernah lihat Libra itu cocok sama Capricorn. Nah, jadi orang-orang itu yang di comment sectionnya pada ngomong, oh ya udah nanti gue kalau misalnya cari pacar harus yang Capricorn, harus yang Libra. Tapi kan itu tergantung masing-masing kan ya. Kalau untuk percaya ramalan terus, itu kayak gimana ya? Kayak no one can predict the future banget gak sih? Iya, benar-benar. Thank you, Kathy. Nah, terus kalian itu kalau misalnya lagi jalan gitu, kalian lebih prefer split bill atau cowok yang bayarin full? And tell the reason. Personally, gak masalah dibayarin, tapi gak enak hati gitu loh, ada gak enak hatinya. Jadi biasa aku maksa split bill. Kalau lama-lama mau ditraktir ya terserah. Cuma pasti ada jeda-jeda di mana, oh kalau nggak aku yang bayarin kali ini. Besoknya kamu yang bayar, besoknya lagi aku gitu, selang-seling biar adil aja sih. Oke. Keisha tadi udah senyum-senyum kan tuh? Itu aku juga setuju sih kalau misalkan cowoknya kekeh nih pengen banget pokoknya gue yang bayarin, ya udah misalkan dia bayar makan aku bayarin nonton, atau misalkan dia mau bayarin makan ntar aku bayarin yang lain, atau mungkin dia full day nih pengen banget ngeluarin duit berarti next day aku yang ngeluarin gitu sih. Oke. Nah, terus kalau jalan tuh kan nggak selalu orang pacaran ya. Ada juga yang bisa PDKT. Menurut kalian nih, PDKT takaran yang pas itu berapa bulan sih? Kalau pandangan kalian, each speaker dari Kathy, mungkin bisa duluan. Kalau aku mungkin agak lama ya, aku 8 bulan. Emang di 8 bulan itu tuh ada apa aja? Kenapa kamu bisa ngambil 8 bulan itu sebagai takaran yang pas? Soalnya kalau misalnya cuma 1 bulan, 2 bulan bisa jadi dia nge-fake. Karena kalau PDKT tuh pasti nunjukin yang baik-baik ya kan. Dan aku tuh mau tahu dia cara whole-nya tuh gimana, jadi harus 8 bulan lah. Oke, Keisha and Dea gimana nih? Jujur kalau menurut aku 8 bulan lama banget sih. Kayak keburu bosan duluan kalau di aku ya. Kalau menurut aku 3 bulan udah oke sih. Tapi setuju kalau buat sebulan 2 bulan tuh takutnya fake, terus takutnya dia masih effort biar kita suka gitu kan. Jadi pertama 3 bulan pasti gitu. Oke. Kalau Dea, takaran yang pas menurut kamu tuh berapa sih? Aku kalau sama yang sekarang setahun sih. Dan aku ngerasa itu takaran yang paling oke. Karena aku pernah ngalamin kayak PDKT cuma 6 bulan misalkan gitu, atau enggak sebulan 2 bulan habis itu langsung pacaran. Pasti aneh-aneh tuh, keluarnya aneh-aneh gitu. Iya gitu pas pacaran. Gitu. Tapi emang kalian kalau PDKT selama itu tuh ini Keisha mau ngomong kah? Open mic tadi barusan. Iya, kayak mau ngerasa aku yang paling bentar ya, ini kayak PDKT ya. Tidak. Semua tergantung kenyamanan. Ya, setuju. Oke, ini yang 8 bulan sama 1 tahun nih. Emang kalian kalau di PDKT-in selama itu gak merasa kayak digantungin kah? Gak dikasih kepastian gitu loh? Gak ada rasa kayak gitu? Jadi gak ada. Kalau dia aman-aman aja nih PDKT setahun. Sebenarnya yang penting udah ada rasa trust itu nggak ada sih. Tapi kalau nggak ada ya deg-degan. Yang bikin kalian ilfeel pas PDKT emang apa tuh? Yang bikin kalian sampai nggak ngelanjutin masa-masa pendekatan tersebut? Apa sih hal yang paling red flag lah intinya? Zaman sekarang bahasanya. Apa nih? Bisa dari Keisha? Kayaknya kalau yang sok-sokan sih, yang dia pengen pamer hartanya terus sampai itu enggak sih, sama yang obrolan tuh nggak nyambung, yang terlalu nanya lagi apa, udah makan, aduh itu kayak basic, cari yang lain deh yang asik gitu. Kalau yang lain gimana yang lain nih? Gimana nih? Oke, siap. Apa ya? Banyak sih. Soalnya pet peeves aku tuh banyak banget, kayak misalkan salah satunya tuh yang paling aku nggak suka banget tuh kalau misalkan cowok makannya berantakan. Itu nggak banget buat aku, kayak
apalagi yang makannya gimana yang kayak gitu ada bunyinya gitu, aku kayak langsung ih, apa sih gitu. Selain itu yang terlalu sering ngomong kasar. Oke. Kayak kalau dia ngomong kasar terus, itu depan kamu pas PDKT, gimana kalau nanti gitu. Itu yang aku pikirin terus-terus. Benar. Kata kasar udah jadi SPOK ya. Agak serem untuk kedepannya. Kalau Katy gimana, Katy? Kalau aku paling nggak suka orang yang kalau misalnya lagi PDKT nih, tapi dia nggak tahu dirinya gimana nih. Nggak tahu dirinya ini dia udah bertingkah laku seperti pacar. Pernah ketemu nggak sih kalian orang-orang yang kalau misalnya PDKT nih, tapi udah bisa ngatur-ngatur, kamu kemana, kamu jangan sama cowok ya, baju jangan kebuka. Tuh, aku nggak suka banget tuh kayak gitu tuh. Kayak pokoknya kita harus terus. Oh, kita harus chatan terus, kita harus sekolahan terus ya. Maksudnya kayak, lu siapa gitu kan udah ngatur. Terus yang kedua, aku tuh gak suka banget sama cowok yang udah berani kasar. Karena pas PDKT jadi berani kasar, gimana pacaran gak sih? Ini kasarnya fisik apa perkataan nih, kayak dia? Kalau aku lebih ke ini sih, intonasi. Aku tuh paling gak suka dibentak orangnya. Jadi kalau misalnya dia udah berani bentak aku pas masa PDKT, udah end aja, bye gitu. Benar-benar. Oke, makasih. Nah, bentar lagi Valentine, dan Valentine tuh identik banget sama coklat dan bunga. Menurut kalian nih, aku minta satu perwakilan. Menurut kalian itu coklat dan bunga itu hal yang wajib nggak sih di Valentine? Harus ada nggak sih barang tersebut? Siapakah yang akan mewakilkan? Yang goyang-goyang boleh? Atau Katy? Keisha bisa sih. Keisha bisa sih. Keisha nggak sih? Padahal kayak Keisha yang nggak pernah ngerayain. Kalau menurut aku simbolisnya Valentine itu emang udah coklat bunga banget gak sih? Jadi kayak it's kind of weird kalau misalkan nggak ada coklat, kayak salah satu aja nggak apa-apa sih gitu. Tapi at least adalah satu gitu. Terus kan bisa kalau coklat tuh yang lagi ada edisi Valentine gitu. Jadi kalau menurut aku at least salah satu ada deh. Iya betul. Oh, Jovita udah dapet dia duluan. Curang banget. Kita sebelum Dari itu udah nyuri spak Jovita. boleh dipotek gitu gak sih? Dikirimin gitu ke JNE gitu. Tapi sepotek aja gak sih? Iya. Aduh. Gimana ya? Ntar deh. Terus pandangan kalian nih. Kalau misalnya kalian udah punya pasangan, menurut kalian kalau misalnya pasangan kalian masih kontakan sama mantannya tuh gimana sih? Apakah kalian aman, biasa-biasa aja, atau kalian bakal ngerasa kurang dihargain gitu? Aku mau pendapatnya Dea dong. Aku pernah sama cowok kayak gitu terus langsung gelut hari itu juga. Oh. Langsung. Terus kamu kontekan buat apa? Fungsinya apa? Tugas kelompok kah? Tidak kan? Ini yang kontak itu kamu atau pasangan kamu at that moment? Pasangan. Oh. Oke, anyway, kalian itu modelan orang yang gampang jatuh cinta atau yang picky banget? Ayo, nah tuh yang udah ketawa, Keisha. Kepo dong aku. Kamu tuh gimana sih? Mungkin ditebak dari muka aku yang gampang jatuh cinta ya. Sebenarnya bukan jatuh cinta sih, lebih ke baperan aja gitu anaknya. Cuman kalau misalkan buat jadi pasangan yang berpacar itu picky sih. Tapi kalau buat baper gampang sih gitu. Kalau Andrea kayaknya yang picky nggak sih? Andrea kayaknya picky banget deh. Tidak. Sekarang jadi picky, dulu tidak begitu. By the way, aku sama banget kayak Keisha, kayak aku dalam seminggu kayak bisa banget kayak
aduh dia kayaknya oke deh. Iya banget, kayak gampang Iya kan? Oke. Apalagi kalau misalnya dia tuh udah menunjukkan sisi-sisi atraktifnya, terus kayak aku langsung, tapi terus minggu depannya kayak enggak kayaknya udah ada cewek. juga. Iya. Karena tuh mikir kok bisa gue tiba-tiba suka sama dia. Iya sih, aku modelannya gampang Kita sama ya? Keisha. Tapi gampang juga. Kalau itu gimana nih? Nah, kira-kira sama 8 bulan itu gampang? Kira-kira sama 8 bulan itu gampang nggak? Tebak aja. 8 bulan. Enggak guys, aku picky lah. 8 bulan. Nah, terus menurut kalian hal yang mendefinisikan selingkuh itu apa, dan kalian tuh bisa memaafkan hal tersebut atau kalian bakalan langsung putus ya? Gimana? Yang udah geleng nih, kenceng. Tadi yang pertama Keisha, aduh tiga-tiganya lagi ikutan geleng. Pusing nih. Berarti kelihatan dia semuanya no to selingkuh, bener-bener nggak ada alasan apapun menurut aku. Dan bisa selingkuh tuh kayaknya kalau dia diem di belakang aku sih, kayak misalkan dia mau jalan nih sama temennya cewek, tapi dia diem menurut aku kayak kenapa harus diem kalau emang nggak ada apa-apa gitu. Jadi langsung di cut off. Tapi kalau misalkan dia ngomong, aku masih menghargai, malah jauh lebih menghargai. Kalian tuh bakalan langsung putusin atau kalian tuh bakal nunggu diri kalian tuh capek dulu, jadi kalian bakal capek dengan sendiri gitu? Pada geleng-geleng langsung putusin ya? Oke. Tapi jujur sekarang gampang sih buat ngomong enggak lah aku bakal langsung putusin, tapi kayak pas udah di that situation tuh jujur susah juga gak sih kadang-kadang kalau karena kitanya udah sayang banget nih, kayak udah maafin deh sekali lagi deh kayak gitu. Oh kalian enggak ya? Oke. Buta dan Tuli. Aduh. Gimana Tapi ya nih? kalau ditanya patokannya, sebenarnya kalau buat aku dia install yang kayak dating apps gitu, buat aku udah kayak selingkuh. Ya. I see. Terus bubarin aja sih langsung. Kalau udah di situ udah bubarin aja. Capek. Kayak buat apa banget gitu kan, ada not begituan, orang udah cewek. Nah, terus menurut kalian bisa gak sih kayak kalian tuh bakalan pacaran sama orang yang satu circle sama kalian? Gimana nih? Pacaran sama yang satu circle, tapi gimana diri? Aneh gak sih? Kalau udah satu circle tuh pasti aneh gak sih? Kayak udah temenan terus tiba-tiba pacaran tuh kayak dipikirin aja aneh. Jadi gak. Oke. Tadi kayaknya udah agak ngomong-ngomong tapi masih ke-mute. Gimana nih? Aku kepo, apa yang kamu omongin? Motivation aku adalah waduh sih. Berpengalaman kah? Atau gimana? Enggak sih, cuman teman-teman aku tuh banyak loh yang kayak pacaran dan mereka satu circle gitu. Tapi kalau dari akunya sendiri untuk suka sama satu circle aku pernah, tapi aku mikir lagi ke depannya kayak kalau misalnya sampai jadian nih terus aku putus, kesian ke circle yang lagi gitu, kayak masa aku harus ngorbanin circle aku juga gitu. Jadi aku better enggak sih gitu. Kira-kira kalian bisa nerima gak sih kalau misalnya pacar kalian di dalam suatu hubungan tuh gak seromantis ekspektasi kalian? Aku mau tahu jawaban dari Dea dong. Oke, Dea bisa mewakilkan ya. Gimana ya? Aku sih nggak berharap banyak sih dari cowok aku. Maksudnya romantisnya dia sama romantisnya aku tuh beda. Romantis aku tuh kayak drama Korea gitu. Takutnya terlalu berlebihan gitu. Diajak pelukan, terus muter-muter gitu kan berlebihan kan ya. Tapi kalau romantisnya dia kan bisa dari cara lain gitu. Secara kan tiap orang nunjukin kasih sayangnya berbeda gitu. Jadi aku sih nggak terlalu expect sih. Aku bilang aja kalau, aku pengen lo diginiin, kayak komunikasiin aja gitu.
sih. Ini dari tadi dua lainnya pada ngangguk-ngangguk, berarti udah terwakilkan kan ya jawabannya. Nah, oke, jempol. Siap. What do you guys think about relationship yang ngerayain kayak setiap bulan, setiap minggu, setiap hari gitu, bikin status, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. What do you guys think? Aduh, Keti gimana Keti? Menurut kamu gimana sih yang ngerayain setiap bulan, setiap minggu, setiap hari diupload tuh tayangannya di sosial media? Aku lebih ini, kalau misalnya ada orang yang upload setiap bulan, ya nggak apa-apa lah, normal. Tapi kalau udah setiap hari, setiap minggu agak lebay sih ya jatuhnya ya. Oke. Kalian, aku mau tahu dong, kalian tuh pernah LDR nggak sih? Dan menurut kalian itu worth it atau enggak? Waduh, siapa nih yang akan menjawab duluan? Pada berguncang semuanya nih tiga-tiganya. Tapi tiga-tiganya harus jawab. Exactly. Oke. Abisnya kan kisahnya pada beda-beda ya. Aku mau dimulai dari Cica dulu. Rada-rada kaget soalnya ini aku hampir kejadian gitu. Kalau boleh cerita dikit nih ya, jadi aku tuh sempet deket nih sama satu cowok ini. Tapi aku tahu dia bakal kuliah di luar. Terus pas lagi PDKT tuh aku yang nanya gitu, lagi ada sesuatu gak sih? Terus dia gitu, ada, tapi kan gue mau pergi, kayak lo mau LDR. Terus kayak aku mikir lagi, dia tuh di sana bakal ketemu sama orang-orang baru, ketemu cewek-cewek baru. Terus aku mau cari penyakit hati gitu, kayak negatif thinking sendirian di sini, nungguin chat dia, sedangkan dia aku nggak tahu dia di sana sama siapa gitu. Dia kayak menurut aku LDR enggak deh, daripada capek sendiri, jadi lebih baik gak usah mulai gitu. Terus Kalau isunya misalkan meningkat. wah parah sih. Tapi kalau misalkan aku yakin cowok itu sayang banget sama aku, mungkin aku bisa sih gitu. Itu kalau aku nggak terlalu yakin nih cowok sayang banget, kayaknya lebih baik enggak sih gitu. Coba kalau dari yang ini dua yang lain gimana nih? Kayak kisahnya juga asik nih. Yang udah deket mau mencet tombol mute kayaknya Dea sih. Kan udah agak maju-maju gitu badannya. Gugup, kaget gitu, Oh, shock oke. sama pertanyaannya. Gimana Kalau aku sih nih? dulu pernah LDR ya, bubar pas LDR, ketahuan selingkuh dari teman aku. Mantap, jadi tidak Kalian dari lagi. Kosong-kosong. LDR-nya tuh LDR kota, negara, provinsi. Dia waktu di Aussie, aku di Jakarta, Oh, Tangerang. Sedih iya ya? sih. Riskan banget. Abisnya di Aussie kan orangnya juga pada beda-beda banget. Siapa tahu lebih gampang kepincut. Enggak sih, cuman yang ada fisiknya lebih kalah aja. Oh iya bener. Iya, virtual tuh lebih kalah gitu kalau ada fisik. Iya. Kalau Keti gimana Keti? Aku sebenarnya pernah LDR 2 kali. Jadi tapi sama orang yang sama. Nah, LDR yang pertama itu masih aman. Masih oke lah, dia balik oke lah, sampai sini masih hubungan gitu. Terus LDR yang kedua kali tiba-tiba dia ketemu cewek di sana. Habis itu ya udah mulai merenggang. Gitu. Gitu. Nah terus yang tadi itu dia jadi tuh jadian sama yang si cewek itu. Akhirnya dia nggak jadi, cuma deket doang. Ada nggak sih? Jadi kayak dia cuma deketin, tapi dia nggak pacarin. Indian nggak sama dia gitu. Oh, cuman pelarian doang gitu kali ya bahasanya. Nah, terus pandangan kalian tentang pacaran virtual atau ketemu pasangannya tuh dari dating apps itu gimana sih? Menurut kalian pacaran virtual atau ketemu dari dating apps? Siapa nih yang berpengalaman? Kayak Dea deh. Menurut kamu gimana nih? Kelihatan ya?
Kalau aku sama cowok aku yang sekarang ini ketemunya di Bumble. Kebetulan dapetnya yang baik gitu. Jadi aku sih setuju aja, asal jangan ketemuan sama cowok yang kayak baru sehari langsung ngajak jalan gitu. Nah itu enggak banget gitu. Gitulah. Tapi kalau pengalaman aneh gitu Kak kalau nyobain dating apps? Kalau kamu gimana? Anehnya tuh kayak apa sih? Anehnya tuh kayak baru ketemuan dia langsung ngajak balik yuk gitu, balik sama dia gitu, kayak gimana? Mohon maaf. Waduh. Nah, itu Horor ya. horor. Ada juga yang ini lucu sih, yang profilnya bajunya misalkan polo sama celana pendek, baliknya ke sana ketemuan polo sama celana pendek yang sama persis. Tapi itu gimana ya? Tiap foto yang di swipe tuh polo dan celana pendeknya sama persis. Jadi mikir gitu, kamu cuci baju atau tidak? Gitu. Ya kan, jadi mikir Mungkin gitu. itu baju favoritnya. Tapi tiga-tiga beda pemandangan sama gitu. Aduh. Itu mungkin personal brandingnya loh. Iya, mungkin biar gampang diinget gitu. Baiklah. Tapi kalau berarti Dea udah pernah ada pengalaman nih tentang dating apps. Kalau Katie sama Keisha kan tuh pernah nggak sih ketemu orang ketemuan gitu, mau diajak ketemuan yang kenalnya tuh dari dating apps, kan tuh berani atau masih kayak takut gimana gitu, takut diculik atau organnya dipretelin gitu kan kalau ketemu. Diculik atau organnya dipretelin gitu kan kalau ketemu. Agak serem ya. Coba Katie gimana Katie? Aku jujur gak tahu Snapchat tuh dating apps atau bukan ya. Aku waktu itu pernah diajak ketemu. Aku pernah cowok aku yang dulu itu dari Snapchat. Oke. Terus abis dari Snapchat itu ke IG. Terus habis itu udah deket. Terus pacaran, baru ketemuan gitu. Oh, jadi ada masa pendekatannya dulu gitu ya, baru berani ketemuannya. Kalau Keisha gimana Keisha? Kalau aku jujur enggak sih, aku nggak pernah mencoba dating apps gitu. Tapi maybe one day mau nyoba. Cuman kalau saat ini aku belum pernah nyoba. Dan buat ketemu mungkin harus hati-hati aja nggak sih kayaknya ya. Kalau ada tips and trick ya nih dari kalian gitu. Gimana nih Harus kalau nyiapin dari apa gitu. pepper spray mungkin ya? Kalau aneh-aneh. Kalau dating apps ya guys, kalau dating apps jangan Tinder atau TikTok gitu sih, soalnya lebih ke bahaya gitu. Mungkin bisa dicoba atau Bumble. Ada tips and trick kah kalau dari dia? Aku siapin apa ya, kalau Bumble kan cewek yang chat duluan, itu tuh harus bikin interesting gitu loh, harus bikin interesting dari awal gitu, biar cowoknya kayak apa sih gitu, begitu. Oh, Bumble modelnya begitu toh. Oke, terima kasih ilmunya. Foto-fotonya jangan yang seksi ya guys, jangan yang seksi ya, itu mencari bahaya itu. Aduh. Nah, kalau dream date kalian tuh kayak gimana sih? Dream date siapa nih yang mau mewakilkan? Dream date. Kalau Aku aku, mau, gimana? kalau aku sih sebenarnya kalau dream date itu biasanya kan orang kalau ngedate ke cafe gitu kan. Tapi aku lebih pengen ngedate itu ke museum sama kayak ke zoo gitu. Soalnya kan lebih seru kan. Sama kayak library kalau nggak study date gitu. Oh, oke. Kayaknya untuk pertanyaan ini tuh jawabannya beragam, jadi aku juga mau tahu deh dari Keisha and Dea tuh dream date kalian tuh masing-masing tuh kayak gimana? Keisha duluan, boleh. Dream date aku pengen banget sih stargazing gitu yang kayak malam-malam. Terus kayak light berdua, terus deep talks tuh pengen banget sih.
itu sih dream date aku. Kalau dia gimana dia apa? Aku anak rumahan, jadi aku lebih suka date di rumah, kayak cooking together gitu loh. Kayak gemes banget bisa ngeliat cowok cook gitu loh, kayak that's really cool gitu. Terus, Kalau pasangan yang sekarang berarti jago nih masak. jago dong, harus. Aku marah. Nah, terus kalau di dalam sebuah hubungan, masing-masing dari kalian, sleep call itu wajib atau enggak sih? Ayo. Yang udah kasih XX nih. Kisha, Jujur gimana Kisha? enggak. Karena aku mementingkan battery health aku daripada harus sleep call. Dan jujur ya, waktu itu battery health aku masih 100 temen-temen. Terus kayak karena sleep call panas kan handphonenya. Terus kayak tiba-tiba battery health aku anjlok banget turunnya. Terus kayak nggak mau sleep call lagi. Gitu sih. Ini Katy sama Dea sama juga kah? Lebih mementingkan battery health? Emang battery health kan? Radiasi Oh, radiasi iya, kan sambil nge-charge gitu kan, bahaya Benar-benar. kayak orang tua ya. Katy sama Katy. Kalau aku lebih ingin tidur sih ya daripada aku harus ngobrol sama orang kayak ngapain gitu kan nanti tiba-tiba udah sampai jam 3 terus keterusan sleep call akhirnya jadi insomnia kan merusak, udah mending nggak usah. Jadi kan sleep call, jadi kamu sleep tapi callingan tapi bobo. Katy tidak mengerti faedahnya weh. Aku baru kejadian semalam, terus muncullah suara-suara kayak my mom tiba-tiba masuk kamar terus kayak ntar itu laptopnya jatuh atau sebagainya. Nah terus dia tuh udah teriakin di mikrofon kalau misalnya aku ketiduran dan sebagainya, cuman aku nyadar terus tiba-tiba tengah malam baru kebangun terus baru balik lagi, terus akhirnya udah matiin untuk tidur masing-masing gitu. Aduh rada gimana gitu ya. Kalau misalnya tukeran password social media penting gak sih? Kalian tuh percaya nggak sama pasangan kalian? Oke, percaya sih percaya, tapi kalian tuh mau nggak nge-share password social media kalian ke pasangan? Oke, Katy udah geleng-geleng. Cuma geleng-geleng. Coba dong kasih alasan, aku butuh satu perwakilan dari Katy dong. Karena Instagram aku tuh privacy aku. Jadi harus aku yang pegang, nggak boleh ada orang lain yang lihat. Even WA atau Line juga nggak boleh dilihat. Jadi kalian kalau misalnya lagi ketemuan nggak pernah nih cek-cekan pasangan HP masing-masing, nggak pernah? Oh oke, tiga-tiganya kompak ya ini. Jangan pacar sama beda. Oke, kita lanjut aja ya. Is it important for you to have plan sama pasangan kalian untuk beberapa tahun ke depan? Penting nggak sih? Aku mau tahu dari jawaban dia dong. Bahkan pas PDKT, kalau aku tuh harus tahu nanti kita ke depannya kayak gimana gitu. Jadi biar kayak kalau hubungan nggak putus-putus dulu gitu loh. Kayak enak gak sih kalau putus dulu, mulai lagi sampai yang baru, kenalan lagi, kayak harus ngerti gitu dari PDKT sama pacaran nanti ujung-ujungnya mau kayak gimana, mau kemana. Kalau visi misinya sama ya udah lanjut, kalau enggak ya ngapain memulai untuk menyakiti hati. Oke. Kalau misalnya Katy sama Keisha gimana nih? Penting nggak sih untuk mikirin plan beberapa tahun ke depan? Kalau Katy udah geleng-geleng nih. Udah geleng-geleng. Coba Katy gimana Katy? Kalau aku dulu ya, kalau misalnya untuk bikin plan, aku dulu sama mantan aku pernah bikin plan. Jadi kayak kedepannya bagaimana nih, mau tetap pacaran nggak? Kira-kira kita sampai nikah nggak? Sampai sejauh itu plannya tuh. Terus Indian udah putus. Ya udah, jadi plan itu sia-sia guys. Jadi nggak usah. Mungkin
pasin sama umur kali ya. Kalau misalnya udah umur masuk ke kepala dua, Masuk ke kepala dua. kalau Keisha gimana Keisha? Setuju banget sama apa yang kamu bilang, Jel. Kalau bisa umur aku yang sekarang kayaknya buat mikir ke depannya masih terlalu dini deh. Kayak aku pun kalau jujur pacaran tuh gak yang berharap bisa sampai nikah gitu-gitu, gak kepikiran sih gitu. Tapi mungkin kalau saya udah kuliah nanti mungkin itu penting sih gitu, biar tahu juga kan kita tuh ada niat lebih serius atau enggak gitu. Oke, I see. And the last but not least, tujuan kalian tuh berani berkomitmen untuk pacaran tuh apa sih? Kan pacaran tuh sangat yang dibutuhkan komitmen ya. Nah, kenapa kalian bisa mengasumsikan diri kalian kalau misalkan udah berani berkomitmen untuk pacaran? Aku mau jawaban dari masing-masing kalian. Mungkin bisa dari Keisha dulu. Berat ya yang ini pertanyaannya. Komitmennya apa ya? Kayaknya aku ada tipikal orang yang gak bisa sendiri gitu. Jadi ya, I need someone buat dapat support. Sebenarnya dapat support dari orang tua, keluarga, temen dapat. Cuman pasti kan gitu lah rasanya dapat support dari orang yang kita sayang tuh beda gitu kan. Kayak yang pengen udah capek nih, pengen cerita-cerita, pengen ngeluh gitu. Jadi kayaknya aku berkomitmen untuk dapat support itu, dan aku pun akan melakukan hal sama gitu sih. Oke. Kalau Kathy gimana sih? Habis itu dia. Pertanyaannya ini kan berkomitmen kan, berkomitmen. Kalau aku dulu mau berkomitmen itu karena aku pengen ini sih, pengen memiliki dia gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku nggak pengen dia dideketin sama cewek lain, jadi aku nggak mau ngeliat pacaran sama cewek lain, jadi ya udah berkomitmen gitu. Oke, kalau dia gimana dia? Kayaknya jawaban aku sudah kelihatan karena faktor U. Aku tujuannya biar nanti bisa berbuat pasangan dan berkeluarga. Aduh, faktor U banget ya. Wah. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ya benar. Oh, language kalian tuh apa sih by the way? Aku belum tahu ini, dari tadi ngebahas beginian, tapi language kalian tuh apa? Aku mau tahu. Mulai dari Dea deh. Kita urutannya berbalik ya. Dea, Kathy ke Keisha. Apa nih? Gak bisa lima-limanya ya? Kalau Boleh. Ya kan, kalau ke pasangan harus agak lima-limanya. malu ya kalian ini. Kalau ke pasangan harus lima-limanya gitu. Dia harus dapat kata-kata afirmasi, iya, harus dapat quality time juga, iya, receiving gift juga dia pasti senang. Act of service. Iya. Gue. Terus sudah berapa tuh? 4 apa 5? 4. Satu lagi apa ya? Satu lagi apa? Physical touch nggak Oh sih? iya, betul. Semuanya harus dapat itu. Kalau tidak, takutnya kurang gitu. Tapi dia, kamu pernah nggak sih ngambil tes gitu? Terus kan ada presentase yang paling Iya benar sih. Itu apa yang paling? Aku quality time, habis itu yang kedua receiving gift, begitu. How about Keisha and Kathy? Buka, boleh deh. Aku waktu itu aku juga ngambil tes sih, makanya aku tahu dia tes paling besar tuh physical touch. Dan pasti di bawahnya diikuti dengan quality time. Pasti kalau itu kayak gitu nggak sih? Dia physical touch. Tapi aku juga setuju apa yang dia bilang, butuh semuanya, karena at some point juga kita butuh words of affirmation. Terus nggak bisa pakai words doang nggak sih, harus ada act of service-nya juga gitu. Pantes tadi bikin obat buat LDR ya. Iya, nggak bisa, kan physical touch anaknya. Aduh. Oke, gimana Kathy? Kalau aku, ya berdasarkan cerita aku tadi, LDR aku ada yang berhasil,
Jadi yang pertama itu words of affirmation, kedua itu apa sih satu lagi quality time. Jadi quality time itu Oke. lewat vid call, bisa call gitu. Oh gitu. Oke, I see. Dari puluhan pertanyaan yang sudah aku lontarkan. Puluhan, padahal 20. Yeay. Nah, banyak banget kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama tuh dari tadi komitmen. Ngikutin tujuan kita apa aja gitu sih. Maka dari itu kita bisa netapin kalau misalnya kita bakal mau berkomitmen. Nah, terus dalam sebuah hubungan tentunya butuh banget yang namanya privacy. Tuh kan? Nah, kalian ada mau nambah-nambahin kesimpulan lagi nggak nih? Yang mau kalian masukin? Ada nggak? Siapa nih? Yang mau mulai duluan? Adakah? Keisha mungkin? Apa ya, mungkin pada dari aku kesimpulannya, kalau kamu udah mau untuk berkomitmen, kamu harus siap sama buruk-buruknya juga sih. Kayak kamu gak akan dapet happy-happynya doang, tapi di dalam perjalanan itu it's gonna be like a lot up and downs, dan kamu harus siap akan itu sih. Ah ya, benar-benar. Ada lagi kah dari speaker kita ini mau nambahin? Cukup kali ya, mungkin udah? Oke. Thank you muda-mudi yang udah ngikutin Kasih Pemuda Valentine Edition dari kita, Pemuda Bisa, dari awal sampai akhir. Thank you so much yang udah ikutin, yang udah nonton. Dan kalian jangan lupa, Pemuda Bisa lagi ada open recruitment. Ada 5 divisi yang terbuka, bakalan ditutup sampai tanggal 16 Februari 2022. So, buruan daftarin diri kalian. Jangan sampai kalian ketinggalan sama kesempatan emas ini. Karena mulai dari sekarang kalian memang udah harus banyak-banyak nyari experience gitu kan. Karena pasti bakalan berguna banget untuk kalian ke depannya. Thank you guys. Thank you muda-mudi. Bye-bye. Have a nice day.